warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa melaksanakan kuliah mata kuliah retorika dakwah. Semoga semua yang kita lakukan ini menjadi ibadah sebagai catatan amal soleh kita. Ikut kami Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan kita Nabi Muhammad. Ada perkumpulan di sana. Apa kau dapat menemukannya dengan jejaknya? Alhamdulillah. Semoga berhasil. Sudah Aku akan mengawasi 27 yang kalian. join. Ya. Buku menemukan flaka. Mohon itunya, mohon dibuka kameranya. Saya mau ikut mau kami foto dulu berpetualang di dunia ilmu pengetahuan. buat absen Sahabat pertama. setianya bisa jadi jalan masuk kuman. Engkau Ya, 11. silakan. Bribayowan membantu menjaga Karim, dibuka. Itu planet kecil untuk dirinya Dibuka sendiri. dulu. Ada amarah di udara sana. Saya Kau mau harus foto mencari dulu. tahu bagaimana mengatasinya. Semoga berhasil. Aku akan mengawasi kalian. Ya, yang bawah-bawah belum pada dibuka. Silakan dibuka dulu. Iya, biar ada gambarnya. Tinggal Ilham, Karim. Ilham sama Karim kemana nih? Ada Ustaz. Udah ada Ustaz. Di situ Oke, masih ya. loading kali ya? Sudah, sekarang udah dibuka semua, udah kelihatan lah. Itu Prayogo, Pangestu, Karim. Tadi ada semua. Ya, silakan semuanya dibuka dulu. Kita mau foto dulu, ya. Oke ya. Udah kelihatan Ustaz. Hah? Prayoga udah kelihatan. Oke. Kita halaman kedua, silakan dibuka. Masih banyak yang belum dibuka. Ada orangnya enggak? Ada mungkin Ustaz. Kadang kalau terkendala sinyal begitu, di Ustadznya nggak ada, padahal di dianya ada. Oh gitu. Nah, tuh Karim kelihatan tuh Karim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah ambil absen. Saya langsung share ini ya, screen-nya. Baik. Sekarang materi terakhir. Materi terakhir ini materi yang sangat sangat penting ya. Ini yang aplikatif ya. Yang kalian semua harus perhatikan nih materi terakhir nih. Baik, sekarang kita ingin membahas tentang tips sukses berpidato. Ya, bagaimana tipsnya? Ya. Yang akan kita bahas ada 2 tip utama. Nah, tip utama ini merupakan tip yang penting yang kita harus kuasai benar gitu ya. Kemudian ada tips tambahan dan ada 8 tips penguat. Ya, oke, kita bahas 2 tips utama dulu. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Antum semua kenal
dengan Obama? Kenal Ustaz, kenal. Kenal. Tapi dia nggak kenal, Ustaz. Dia nggak kenal sama antum ya? Iya, Ustaz. Belum kenalan, Ustaz. Sama, dia nggak kenal juga sama saya. Padahal saya kenal baik sama dia. Oke ya. Konon Obama itu dipilih sebagai presiden pertama dari kulit hitam itu karena kehebatannya dalam public speaking. Ya. Karena orasi-orasinya yang sangat hebat. Ya gitu. Dan konon kehebatannya itu karena ya dia memiliki ya dua rahasia. Rahasia yang pertama, sebelum dia pidato itu selalu dia persiapkan pidatonya itu dengan sangat baik. Dikabarkan bahwa dia juga punya seorang ahli naskah. Ya, seorang ahli naskah. Jadi kalau dia mau pidato itu dia bicarakan di tim intinya, misalnya di kota ini kita mau pidato, gitu ya. Nah, tema apa nih? Topik apa? Dibicarakan dari timnya. Begitu diputuskan topiknya adalah A. Nah, kemudian Obama memberikan arahan-arahan, poin-poin ya tentang topik A tadi. Ya, arahan-arahan dia. Nah, semua arahan-arahan dia ini ditulis oleh tukang naskah tadi, ahli naskah tadi. Ya, terus kemudian diperkaya oleh tim yang lain. Tim yang lain itu memperkaya, dikasih data, dikasih bumbu-bumbu, joke-joke, dan seterusnya, ya, sehingga jadilah sebuah naskah yang lengkap, ya. Tapi basicnya adalah pikiran dari Obama itu sendiri, ya, kayak gitu. Naskah ini diserahkan ke Obama dan kemudian dia pelajari, ya. Oke. Rahasia yang kedua adalah dia itu selalu berlatih sebelum dia berpidato. Ya, naskah yang sudah jadi itu dia praktekkan dalam sebuah latihan. Gitu. Dan ada tim penilai. Dia punya ya tim penilai. Ya, kayak itu. Nanti tim penilai ini tugasnya adalah memberikan ini informasi-informasi atau memberikan masukan-masukan atau memberikan kritik-kritik. Oh, Tuan Presiden kurang seperti ini. Ya, wah ini perlu dikasih job. Wah ini perlu dikasih ini. Ya kayak gitu. Dia punya ruangan secara khusus untuk berlatih. Kadang-kadang kalau tidak sempat berlatih di ruangannya dia berlatih di pesawat. Ya gitu. Tapi semua pidatonya dia itu ditulis dalam sebuah naskah. Ya. Dan kemudian ya dia naskah ini selalu dia praktekkan dalam sebuah latihan. Ya. Konon itulah dua rahasia Obama. Kenapa Obama menjadi seorang orator yang sangat ulung, sangat ditunggu-tunggu, ya, bahkan oleh penggemarnya itu, ya, dia mau pidato di mana itu ditunggu-tunggu pidatonya itu. Ya, kayak Soekarno dulu ya, kalau dia pidato seluruh bangsa Indonesia ini, ya, nungguin nyetel radio, ya, kayak gitu. Nah, itulah rahasianya sukses pidatonya Obama itu karena dua rahasia tadi. Ya, oke. Nah,
berkaitan dengan materi kita malam ini, ya. Tip sukses pidato, tip utama sukses pidato itu ada 2. Yang pertama adalah sebuah persiapan yang matang, ya, seperti yang dilakukan oleh Presiden Obama. Persiapan yang matang, ya. Apa saja langkah-langkah dalam melakukan persiapan yang matang? Nah, ini penting. Perhatikan. Langkah pertama adalah membuat tema yang menarik. Ya. Membuat tema yang menarik. Inilah langkah pertama sebelum kita melakukan apa-apa. Tentukan tema dulu yang menarik. Buat tema dulu yang menarik. Oke? Gimana cara membuat tema yang menarik? Ya. Nah, ini kita bisa cari. Gimana caranya cari tema? Gampang. Setiap buku itu pasti ada tema-temanya di sana. Ambil tema itu. Ya. Setiap ustadz yang ngajar pasti dia nulis tema juga kan? Ya, seperti tema kita pada malam ini, tip sukses pidato. Itu tema kita. Ya, kayak itu. Nah, dari situlah kita cari tema itu. Ya. Pertama kita bisa ya, bisa kita ambil gitu ya, tema itu apa adanya. Kita juga bisa pilih tema yang paling sesuai, yang paling kita kuasai, gitu ya. Kita juga bisa adaptasi dari tema itu, di ATM tema itu, ya, dirubah-rubah sedikit, ya, biar lebih menarik, lebih kekinian, ya, kayak gitu. Jadi tema itu ya ditiru aja, di ATM aja, diadaptasi aja dari tema-tema yang ada. Ya, nah, begitu kira-kira cara mencari tema. Oke, kalau sudah tema sudah dapat, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita perkaya tema tersebut dengan data-data yang lengkap. Nah, memperkaya tema. Langkah yang kedua. Nah, langkah yang pertama tadi itu mutlak ya. Nggak bisa tidak, harus. Jadi kita harus punya tema yang menarik, itu harus. Kayak gitu. Kalau kita sudah tentukan tema, kita itu akan bisa berpikir secara fokus. Ya, pikiran kita nggak kemana-mana, kita fokus pikiran kita. Ya, nah, oke. Kemudian tema itu kita perkaya. Bagaimana caranya memperkaya tema? Caranya adalah dengan membaca. Bacaan yang paling baik adalah buku atau jurnal. Ya, bacaan yang paling baik adalah buku atau jurnal. Nah, ketika kita membaca buku, kemudian kita mendapatkan sebuah ilmu yang menarik dalam buku itu, mendapatkan sesuatu yang menarik dalam buku itu, maka sesuatu itu kemudian bacaan itu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Setelah kita pahami, kemudian kita tulis dengan bahasa kita, dengan tulisan yang singkat dan padat. Kita simpulkan dalam bahasa kita dengan kesimpulan yang singkat dan padat. Sudah? Baca lagi. Baca lagi terus. Ketika kita menemukan sesuatu yang menarik, pahami sesuatu itu, kemudian kita simpulkan dengan tulisan kita, ya,
dengan bahasa kita, ya. Kita tuliskan dengan tulisan yang singkat dan padat. Ya. Kemudian kita baca lagi. Terus kemudian kita baca lagi. Ya. Ketika kita menemukan mutiara di sana, tulis. Ya, ringkas dia. Kemudian tulis dengan tulisan yang singkat dan padat. Ya. Begitu seterusnya sampai kita punya poin-poin yang banyak. Ya, itu. Kalau sudah baca di buku, ya, sudah selesai, baca lagi boleh, browsing boleh. Ya. Dengerin ceramah orang lain juga boleh, tapi juga kayak gitu. Ya, nanti disimpulkan lagi ya. Kayak gitu. Oke? Itu cara memperkaya. Ya. Cara memperkaya tema. Nah, setelah kita perkaya, terus setelah kita tadi punya poin-poin yang banyak, ya, kita ringkas semua bacaan kita, ya. Terus langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga, susunlah data-data tersebut dengan sistematika pidato yang baik. Ya. Kita susun dengan sistematika yang baik. Ya. Jadi kita baca lagi tadi poin-poin yang sudah kita tulis, kemudian kita kelompokkan menjadi beberapa poin ya, jadi beberapa subtema ya. Subtema ya, mungkin satu tema itu kita bagi menjadi tiga subtema gitu ya, 3 poin gitu ya. Atau kita bagi menjadi 4 poin atau 5 poin boleh juga. 6 poin juga boleh, tapi kalau udah 7 itu kebanyakan. Gitu ya. Ya. Kita bagi-bagi menjadi 7 atau menjadi 5 poin atau 4 poin sedang. Kita klasifikasikan. Jadi mengklasifikasikan itu artinya mengurutkan dari atas, bawah, menyesuaikan, dan seterusnya. Nah, interaksi kita dengan tema itu, ya, ngatur lagi, nyusun lagi, ya, mengelompokkan, dan seterusnya. Interaksi kita yang berulang-ulang itu akan menjadi penguasaan kita terhadap materi itu sendiri. Ya. Dan setelah itu, setelah jadi, maka kemudian kita kuasai materi itu. Ya, kita lihat lagi apakah sudah lengkap atau belum. Ya, jadi kalau saya ibaratkan tema itu adalah sebuah ruangan, gitu ya. Nah, kita harus ini ya, menjelajahi ruangan tersebut, seluruh ruangan itu sudut-sudutnya semuanya sudah kita jelajahi semua. Sudah kita kuasai semua. Nah, kalau sudah kayak gitu, berarti tema tadi sudah lengkap. Ya, tema tadi sudah lengkap. Ini kelengkapan ini penting ya. Karena kelengkapan ini berkaitan dengan kemampuan kita nanti di dalam berpidato. Ya. Ilustrasinya begini. Kalau ada orang yang misalnya dia itu ahli bikin bakso. Ya, orang yang ahli bikin bakso, bahkan dia punya kedai bakso yang sangat terkenal. Terkenal. Mana-mana karyawannya banyak. Nah, orang yang ahli bakso kayak gini, coba kalau kita suruh berpidato, berbicara tentang bakso. Kita kasih waktu 10 menit. Kira-kira waktu 10 menit bagi dia terlalu pendek atau kepanjangan? Bagaimana menurut Antum? Kepanjangan. Panjangan. Terlalu pendek kan? Terlalu pendek atau panjang? Pendek. Terlalu panjang. Terlalu pendek. Bukan terlalu panjang. Jadi dia ahli bikin bakso. Kemudian kita suruh bikin berpidato, berbicara
bagaimana strategi bikin bakso yang enak. Kalau kita kasih waktu 10 menit, kira-kira waktunya kependekan atau kepanjangan? Kependekan. Kita kasih waktu 1 jam pun juga dia bisa ngomong. Ya. Bahkan 2 jam pun juga dia bisa menjelaskan bagaimana bikin bakso, trik dan tips bikin bakso yang hebat, yang enak, yang luar biasa. Ya. Dalam 2 jam bisa dia ngomong. Kenapa dia bisa ngomong? Ya, karena dia ahli. Punya ilmu yang banyak tentang bikin bakso. Nah, coba bandingkan sekarang. Ada orang ya yang tidak bisa bikin bakso sama sekali. Dia juga nggak suka sama bakso. Kemudian kita suruh dia pidato tentang bagaimana bikin bakso yang enak. Kira-kira kalau kita kasih waktu 10 menit, terlalu panjang atau terlalu pendek? Terlalu panjang. Terlalu panjang. Mungkin dia baru bicara 2 menit udah habis materinya. Udah nggak bisa ngomong lagi. Kenapa coba kayak begitu? Ya, karena dia tidak menguasai masalahnya. Dia tidak menguasai temanya. Maka orang yang nggak menguasai tema itu, ya dia nggak bisa mengungkapkan dengan panjang lebar. Begitu. Yang diungkapkan pendek 1 menit, 2 menit juga dia udah nggak punya informasi lagi, nggak punya ilmu lagi, nggak punya sesuatu yang dikasihkan lagi, ya gitu. Terus selama 2 menit juga dia ngomongnya nggak enak didengar. Kenapa? Nggak ada ilmunya, ya kayak gitu. Nah, ilustrasinya seperti itu. Kalau antum menentukan sebuah tema, terus kemudian tema itu antum kuasai dengan sangat detail, sampai sudut-sudutnya semuanya sudah antum kuasai, ya. Nah, waktu 7 menit itu adalah waktu yang sangat pendek. Ya, kalau antum menguasai persoalan, suruh pidato 1 jam pun juga bisa. Ya, begitu. Tapi kalau tidak menguasai masalah, pidato 5 menit juga udah terlalu lama. Udah kayak gitu pidatonya nggak enak. Ya, tapi kalau yang menguasai masalah tadi, pidatonya lama, tapi enak didengar, menarik didengar, memukau audiens. Ya, begitu kira-kira rahasianya. Oke, maaf saya minum dulu ya. Baik. Jadi, susunlah kata-kata itu dengan sistematika pidato yang baik. Kemudian langkah yang keempat, buatlah rencana pembukaan yang memikat. Dan yang kelima, buatlah rencana penutup yang mengesankan. Nah, itu ya. Tuh. Mungkin rencana pembukaan ya, ambil dari poin-poin yang menarik tadi. Penutup ya kita ambil dari. Oke. Kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan? Tips persiapan yang matang. Ya, checklist persiapan pidato yang baik. Nah, lihat checklist nih. Apakah ada pembukaan yang memikat? Apakah ada jembatan tema? Apa jembatan tema itu? Jembatan tema itu apabila kita dalam berpidato itu menggunakan cerita, menyampaikan cerita. Nah, cerita itu harus ada narasi yang nyambungin antara cerita dengan judul kita, tema kita. Nah, narasi nyambungin cerita dengan tema itu namanya jembatan tema. Ya, ada promosi tema. Nah, tema kita harus dipromosikan. Kapan dipromosikan?
di awal ketika kita membuat pembukaan. Itu harus ada promosi tema. Ada rekayasa isi. Nah, isi pidato kita juga harus kita rekayasa sedemikian rupa sehingga menarik. Gimana contoh rekayasa? Contoh rekayasa tadi saya cerita tentang Obama tadi. Ya, padahal saya ingin menyampaikan pidato ada dua, persiapan yang matang dan latihan yang berulang-ulang. Tapi saya rekayasa sedemikian rupa dengan cerita. Menggunakan cerita Obama tadi. Ya. Hasilnya gimana? Nah, materi isi yang direkayasa dengan baik ya, itu akan jauh lebih menarik daripada tidak ada rekayasa sama sekali. Oke? Apakah ada penutup yang berkesan? Apakah tema sesuai dengan peserta? Apakah ada tujuan dan kesimpulan yang jelas? Ada alat penunjang yang cukup? Ada referensi yang cukup? Nah, kalau ini semuanya sudah ada, ya udah centang semua. Nah, berarti persiapan pidato kita sudah selesai dan sudah bagus. Langkah berikutnya. Tips yang kedua. Berlatih berulang-ulang. Nah, nih. Jadi setelah kita siapkan naskah dengan baik, kemudian kita berlatih berulang-ulang. Jangan pernah bermimpi pidato Anda akan sukses luar biasa dengan tanpa latihan yang cukup. Kalau kita nggak berlatih, pengen sukses itu namanya mimpi. Ya. Bahan pidato yang sudah dipersiapkan dengan baik harus Anda coba berulang-ulang sampai Anda yakin bisa menyampaikan dengan sempurna. Ya, gitu. Jadi naskah yang sudah kita persiapkan tadi, kita coba berulang-ulang sampai kita yakin bahwa kita bisa menyampaikannya dengan sempurna. Apakah Anda telah berlatih habis-habisan? Itulah kunci sukses Anda. Oke. Sekarang teknologi berlatih. Jadi berlatih itu harus menggunakan teknologi. Ya. Manfaatkan teknologi dalam berlatih. Ya, gunakan handycam atau handphone. Apakah gerakan dan mimik Anda sudah pas? Apakah pengaturan suara Anda sudah pas? Sudah mantap? Ya, itu kita evaluasi. Ya, itu kita evaluasi. Dan saya tidak menganjurkan antum pidato di depan kaca. Kan banyak itu yang pidato latihannya di depan kaca. Nah, tidak dianjurkan itu. Kenapa? Karena kalau kita pidato di depan kaca itu kita sibuk dengan diri kita sendiri dan kita tidak bisa evaluasi. Ya, gitu. Tapi kalau pakai rekaman kita mudah untuk mengevaluasi. Saya di sisi ini nih nggak bagus nih. Nah, kemudian kita evaluasi lagi. Baik, berikutnya apa? Cara berlatih-latihlah bagian demi bagian. Ya. Jadi kita berlatih itu bagian demi bagian ya, sedikit demi sedikit ya, poin per poin gitu ya. Latihlah menggunakan jembatan tema, ya, latihlah menggunakan rekayasa isi, latihlah menggunakan penutup yang mengesankan, latihan pemantapan pijat. Ya. Bukan pijat ya, pijat. Volume, intonasi atau tekanan, J-nya itu jeda, A-nya itu artikulasi atau kejernihan, dan T-nya itu tempo atau kecepatan. Jadi harus kita latih ya, satu persatu. Ya. Pemantapan pijatnya itu harus baik. Ya. Volumenya, intonasinya, jedanya, ya kejernihannya, atau kecepatannya, kecepatan berbicara, dan seterusnya kita latih dengan sebaik-baiknya. Oke. Cara berlatih, rekam, evaluasi, perbaikan. Kita rekam, kemudian kita evaluasi, ya, kemudian kita perbaiki lagi, rekaman lagi, ya, kita evaluasi lagi.
Kalau masih ada perbaikan, perbaiki lagi, rekam lagi, evaluasi lagi, perbaiki lagi. Kayak gitu. Ulangi sampai hasil yang diinginkan. Dalam evaluasi, Anda bisa meminta pendapat orang lain. Ya, setelah menurut kita itu udah bagus, ya, kita kirim ke teman kita. Tolong dong kasih masukan. Kalau jawabannya mantap bro, luar biasa, jempol 3. Nah, kalau udah kayak gitu, Anda sudah berhasil. Tapi kalau dia ada kritik, ya udah kita perbaiki kritiknya. Gitu ya. Atlet juara, orator hebat, dan aktor terbaik juga berlatih habis-habisan. Mereka berlatih berhari-hari sebelum bertempur. Sampai yakin aku pasti menang. Ya, kayak begitu. Oke. Nah, kita sudah masuk ke 9 tip tambahan. Oke, sebelum masuk ke materi 9 tip tambahan, saya persilakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, ada diskusi? Halo. Halo Ustaz. Selamat Ustaz. Halo. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Ana Ustaz mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Tadi kan berlatih dengan teknologi. Iya. Itu pertanyaannya bagaimana cara kita tahu standarisasi bahwa latihan kita sudah cukup baik melalui rekaman Ustaz. Terkadang kan ada orang yang selalu merasa nggak puas sama dirinya sendiri tuh. Dan atau bahkan nggak percaya diri Ustaz. Iya. Ya, kan kita punya ini ya. Kan kita punya apa tadi? Ada rambu-rambunya tadi ya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan ya sudah. Dan menurut kita udah bagus ya sudah. Pede aja. Itu nggak percaya diri itu kan penyakit. Jangan diturutin. Ya gitu, udah pede aja. Nah, boleh minta pendapat orang lain. Menurut kamu bagaimana? Itu. Jangan 1 orang kalau kayak gitu. 3 orang, atau 4 orang, 5 orang gitu. Nah, kalau yang ngeledekin itu, yang katanya jelek itu 1 orang, terus yang 4 orang bilang bagus, ya berarti pidato kita udah bagus. Ya, itu. Tapi kalau bilangnya bagusnya tuh kayak bagus-bagus aja gitu Ustaz, gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga. Nggak usah dimasalahin kayak gitu. Yang terpenting itu latihan tuh berarti kita percaya diri aja Ustaz, dari diri sendiri ya. Iya, pede aja. Nggak usah ini gitu. Nggak usah dipusingkan orang lain mah gitu ya. Kita berusaha maksimal saja kayak gitu. Kita ya orang lain kan nggak semuanya seperti itu. Makanya jangan cuma 1 orang atau 2 orang. Coba orang yang berbeda-beda. Ya kayak gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Nggak ada? Berarti lanjut ya. Berikutnya adalah 9 tips tambahan. Yang pertama adalah teknik penggunaan bahasa. Ya, bahasa kita harus singkat. Ya, kurangi penggunaan kata penghubung. Ya. Bentar, saya slideshow ya. Bisa nggak kelihatan nggak slideshow-nya?
Kelihatan, Ustaz. Oke. Kurangi menggunakan kata penghubung bahwasanya yang mana ya sehubungan dengan, lain daripada itu dan lain-lainnya. Kurangin kata-kata kayak gini. Itu ada orang yang pidatonya itu yang mana? Itu daripada itu, diulang-ulang, daripada itu diulang-ulang ya. Nah, sering kan kadang-kadang kita lihat ya. Nah, itu tidak baik. Ya. Tapi bahasanya singkat dan tegas. Gitu ya. Perhatikan contoh kalimat berikut nih. Bahwasanya pengawas itu yang mana tadinya memutuskan untuk pindah kerja, akhirnya memikirkan kembali dan memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan ini. Ya, terlalu bertele-tele. Ya, pengawas tadinya memutuskan untuk pindah kerja, tapi tidak jadi. Dan cukup. Ya, baik. Kelihatan? Saya sudah pindah teknik gerakan tubuh. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Oke, soalnya kadang-kadang di slide show nggak mau. Slide-nya belum Oke. terganti, Ustaz. Kenapa? Belum ganti slide-nya, Ustaz. Masih yang tadi. Oh, belum ganti. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang udah ganti slide-nya? Sudah, Ustaz. Udah nomor 2 kan? Udah, Ustaz. Oke. Teknik gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh meliputi muka, mata, badan, tangan, dan posisi. Ya, gerakan tubuh yang pas dapat mempertajam pesan dan lebih dramatis. Tapi itu gerakannya yang pas. Oke. Bergerak sewajarnya, jangan berlebihan. Jamaah. Itu berlebihan, lebay. Tapi banyak penggemarnya juga ya. Iya, Ustaz. Malah yang kayak gitu banyak penggemarnya. Orang Indonesia emang. Sekarang jarang kelihatan deh. Masih ada, Ustaz. Pagi biasanya. Oh gitu. Alhamdulillah. Oke. Bergerak sewajarnya dan jangan berlebihan. Bergerak ke arah peserta jika memungkinkan ya, jika memungkinkan. Muka tampak bersahabat. Jangan terlalu tegang. Ya. Jangan lupa tersenyum. Ya. Itu ya. Tersenyum ya, bersahabat gitu ya. Jangan menampakkan muka bermusuhan. Atau mukanya masam gitu ya, cemberut. Pasang muka yang paling indah. Kontak mata dengan peserta 4-5 detik untuk beberapa peserta yang dianggap perlu. Peserta penting dan peserta yang ribut. Yang ngobrol. Ya. Peserta lainnya disapu dengan pandangan mata masing-masing 2-3 detik. Sapu aja. Ya, dilihat ya. Biasanya ngelihat peserta itu kalau masih pertama kali canggung gitu. Malu. Ya, dan perasaan nggak enak lainnya. Nah, nggak boleh dituruti. Ya, kita harus menghadap ke peserta dengan baik. Senyum, jangan lupa. Wajah berseri, wajah bersahabat tadi ya yang saya bilang. Nah, itu sangat menentukan, penting ya. Oke. Teknik pijat
Ya, tip yang ketiga, teknik pijat. Pijat tadi apa? Volume, intonasi, ada jeda, ada artikulasi, dan ada tempo. Ya, sekarang volume. Jangan terlalu datar. Ya, kata-katanya itu harus tegas. Nggak boleh datar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu nanti ngaji itu. Ya. Usahakan suara itu besar. Ya, suaranya besar gitu ya. Jangan terlalu datar, tapi perlu variasi tinggi rendah disesuaikan dengan pesan. Nah, suara itu tinggi rendahnya mengikuti pesan yang kita sampaikan. Kalau penting perlu penekanan dengan suara dan seterusnya. Oke? Itu tentang suara. Kalau intonasi atau tekanan pada bagian-bagian tertentu perlu ada penekanan khusus agar pesan unggulan dapat diterima dengan baik. Ya. Bagian-bagian tertentu ada penekanan secara khusus. Nah, ini intonasinya harus mengikuti ya isi pesan tertentu. Kalau isi pesannya itu ya penting, ya intonasi kita harus kita sesuaikan ya dengan isi pesan itu. Kemudian ada jeda. Berhenti berbicara sejenak setelah menyampaikan satu ide, memberi kesempatan pendengar untuk mencernanya. Ya. Berhenti sejenak, jangan terlalu ngebut. Terlalu cepat. Itu biasanya nggak disukai juga. Ya, santai saja. Ya, begitu. Oke. Artikulasi atau kejernihan, mengucapkan tiap kata dengan jelas. Enak didengar oleh peserta. Jadi kata-kata kita itu jelas. Setiap katanya itu jelas. Jangan ngomong menggumam gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu hindari kayak gitu ya. Artikulasi atau kejernihan, pengucapan tiap kata jelas. Oh, kok terulang? Tempo atau kecepatan. Variasikan agar tidak monoton dan menjemukan. Ya, kadang cepat, kadang lambat, variatif. Kadang tinggi, rendah, variatif. Ya, ini pijat ini penting. Ya, volume, intonasi, jeda, artikulasi, dan tempo. Ya, ini penting. Oke. Yang keempat, teknik penggunaan alat bantu. Alat bantu yang dapat dipakai adalah grafik, gambar, alat, bahan, dan perlengkapan simulasi, dan lain-lain. Sangat direkomendasikan presentasi dengan menggunakan LCD projector. Fungsi alat, menarik perhatian minat, menunjang pengertian, mempertajam ingatan peserta. Ya, ini penting. Ya, dan ini karena penting kita akan bahas secara khusus nanti. Presentasi dengan menggunakan LCD. Kita akan bahas secara khusus di semester berikutnya. Semester 5 ya. Lima, teknik membina hubungan dengan peserta. Nah, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik dengan peserta? Ada interaksi yang baik dengan peserta. Membina hubungan dengan peserta sangat penting. Ini yang dimaksud membina hubungan ini adalah interaksi dengan peserta ya. Peserta menjadi lebih aktif karena ada interaksi. Peserta merasa dihargai, peserta lebih serius untuk mengikuti Anda. Peserta tidak bosan dan presentasi lebih hidup. Oke, cara membina hubungan dengan peserta. Mengajukan pertanyaan. Ya. Kontak mata. Apa kabar semuanya?
Nah. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada ini pertanyaan paksaan lagi. Yang jawab yang jawab salam saya dengan tegas, suara kenceng, saya doakan cepat dapat jodoh misalnya. Ya gitu. Nah setelah itu kita assalamualaikum pasti itu dijawab dengan suara yang keras. Ya. Cara mengajukan pertanyaan, kontak mata, meminta peserta melakukan sesuatu, ya, tolong berdiri semuanya, tangan di atas, ya, meminta peserta membaca sesuatu, tolong baca Bismillah, yuk kita bareng-bareng 1, 2, 3, tanya jawab, mendekati peserta. Nah ini cara-cara membina hubungan dengan peserta. Ada yang cara-cara berkomunikasi seperti ini dengan cara membuat sebuah cerita. Ya. Cerita itu biasanya bumbu yang sangat bagus, sangat menarik. Ya, makanya penting artinya kita punya bahan cerita yang banyak. Ya, kalau ada cerita menarik di WhatsApp, ya, di copy boleh, di copy, taruh di tempat yang aman. Kumpulin itu. Karena itu menjadi bahan pidato yang sangat menarik. Oke, 6 teknik menjinakkan peserta. Oh, bagaimana kalau pesertanya itu berulah? Peserta mengajak berdebat. Nah, kalau ada peserta yang mengajak berdebat, bagaimana cara mengatasinya? Ya, atasi dengan melemparkan kepada peserta lain. Maksudnya melemparkan pertanyaan ya, atau melemparkan perdebatan, bukan melemparkan peserta ya. Repot nanti kalau melemparkan peserta. Ya, atasi ya perdebatan atau pertanyaan tadi dengan melemparkan kepada peserta lain. Peserta bicara dengan sesama peserta. Ngobrol. Gimana caranya? Pembicara sesama peserta dapat dikurangi, bahkan ditiadakan jika kita dapat menyajikan presentasi menarik. Tapi jika ada peserta yang hobi bicaranya kelewat, dia gatal jika tidak menjalankan aksinya, atasi dengan kontak mata atau tunjuk peserta dan beri pertanyaan yang mudah, ya, agar tidak mempermalukan. Ya, kayak gitu. Jadi kalau ada peserta yang ngobrol, gimana caranya? Ya. Yang pertama, untuk mengurangi agar peserta tidak ngobrol itu, presentasi kita harus menarik, pidato kita harus menarik. Itu adalah cara jitu. Ya, agar peserta kita tidak ngobrol. Ya, tapi kalau nggak bisa juga, ya, maka atasi dengan kontak mata. Coba dilihat, ya, kontak mata. Biasanya terus diam tuh. Atau tunjuk peserta dan beri pertanyaan yang mudah. Ya, suruh jawab pertanyaan, tapi jangan susah-susah. Pertanyaan yang mudah saja. Oke, peserta yang suka bertanya. Peserta yang suka bertanya akan selalu memberondong Anda dengan pertanyaan, walau belum diberi kesempatan bertanya. Pertanyaan yang tidak terkontrol akan mengurangi waktu dan komunikasi pidato Anda dan kualitas pidato Anda. Atasi dengan membatasi pertanyaan. Misalnya 1 orang maksimal 2 pertanyaan. Atau dengan memberi sesi tanya-jawab tersendiri. Nah, ini yang bagus. Kalau banyak pertanyaan gimana? Nanti ya kita akan buka tanya jawab secara khusus. Ya. Nah, kalau bisa seperti itu. Oke. Masih teknik menjinakkan peserta, peserta mengantuk. Gimana kalau pesertanya ngantuk? Bosan?
biasanya terjadi pada tengah hari setelah makan siang. Atasi dengan icebreaker yang membuat mereka melek. Misalnya humor, game, sulap, senam, dan seterusnya. Jadi kita, ya, public speaker itu dituntut untuk memiliki kayak gini, humor, ada game, ada sulap, ada senam. Ini penting. Ya. Itu. Jadi ketika suasana tertentu, nah kita hibur dengan icebreaker yang seperti ini. Oke, berikutnya 7. Teknik menanggapi pertanyaan. Sesi tanya jawab jangan ditempatkan di akhir presentasi Anda. Jangan sekali-kali langsung menutup presentasi persis setelah sesi tanya jawab. Nah, ini habis tanya jawab itu sebaiknya ada sesi yang lain. Sesi apa kayak gitu ya. Kalau langsung ditutup setelah tanya jawab ini mengurangi ya mengurangi kualitas pidato kita. Oke ya. Tanya jawab berpotensi mengaburkan tema pokok. Lebih parah lagi jika ada pertanyaan yang tidak dapat Anda jawab dengan baik. Ini kena batunya ini nanti. Kalau kita buka diskusi, pertanyaan, tapi ternyata pertanyaannya susah-susah. Nggak bisa kita jawab. Nah, itu repot tuh. Oke. Masih 7. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan, gimana? Sikap kita gimana? Ucapkan terima kasih pada penanya. Nah, tetap ya, sopan, terima kasih. Ulangi pertanyaan agar semua peserta jelas. Yang berikutnya ketiga, jawablah jawaban diberikan untuk semua peserta. Jadi jawaban jangan kita sampaikan, kita jawab untuk yang bertanya saja, jangan. Jawaban itu untuk semua peserta. Ya. Kontak mata pertama kali untuk si penanya. Selanjutnya sapu pandangan mata ke seluruh peserta. Ya, harus ada kontak mata dengan peserta ya, dengan penanya ya. Jawaban singkat, jelas dan tidak melebar. Jika pertanyaan berliku-liku, ambil satu pertanyaan yang relevan dengan ya tema Anda. Ya, ini tip-tipnya. Masih nomor 7, jika memang tidak bisa menjawab, akuilah dengan alasan yang logis. Misalnya, maaf, kalau tentang hal ini bukan bidang saya. Ya, gitu ya. Anda juga harus dapat melemparkan pertanyaan kepada peserta lain. Nah, ini seni ya. Seninya begitu. Kalau kita tidak bisa jawab pertanyaan, ya, kalau memungkinkan sudah kita floorkan aja. Bagaimana menurut antum semua? Ya, nanti terakhir tinggal kita. Kan udah banyak jawaban-jawaban kan, kita tinggal ngerangkum aja. Itu paling bagus. Kalau terpaksa sekali, gitu ya, ya sudah, kita minta maaf aja. Misalnya, maaf, kalau tentang hal itu bukan bidang saya. Bidang saya ada di sini, misalnya. Ya, boleh aja seperti itu. Jika peserta terus mengajak debat, lemparkan kepada peserta lain. Maksudnya lemparkan perdebatannya itu, bukan yang bertanya ya. Oke. Jika peserta memberikan kritik pedas karena beda pandangan, dengarkan dengan baik. Jangan melawan. Nah, ini penting nih, jangan melawan, jangan merespon. Ya, jangan balik mencela. Ya. Tetap tenang dan atur nafas, raut muka dan gaya bicara Anda tetap bersahabat. Jangan terlalu sensitif dan selalu ingin melindungi diri sendiri, jangan. Ya. Ucapkan terima kasih, beri ulasan secukupnya dan lanjutkan pembicaraan Anda. Nah, kayak gitu doang. Ya, kayak itu.
Kalau ketika kita mendapatkan kritik yang demikian pedas, ya sudah. Jangan terlalu baperan nih, itu ya. Oke, yang ke-8, teknik membuat presentasi PowerPoint. Nanti ini ada di pelajaran tersendiri. Ya, retorika dakwah 5, retorika dakwah 2. 9, teknik agar humor tidak gagal. Nah, ini penting nih. Jadi ketika kita mau menyampaikan humor, nah ada triknya biar tidak gagal gitu ya. Humor, kita belum selesai cerita tentang humor kita, kitanya sudah ketawa terpinggal-pinggal. Audiennya nggak ada yang ketawa. Nah, repot kalau kayak gitu. Oke, saat akan membawakan humor, jangan sekali-kali bilang, saya punya humor. Saya punya humor yang menarik nih. Gitu misalnya ya. Nah, jangan sekali-kali. Tapi katakanlah, saya ada cerita. Saya punya cerita nih. Gitu ya. Jika tidak ada yang tertawa, Anda tidak gagal. Bukankah Anda hanya menawarkan cerita? Ya. Hanya membawakan cerita itu ya. Saat Anda bilang saya ada cerita, Anda tidak punya beban khusus. Anda pun lancar bercerita. Berikutnya, latihan. Latihan tidak bisa ditawar-tawar. Anda harus berlatih membawakan humor pilihan Anda. Tidak ada kesuksesan cemerlang tanpa latihan. Anda bisa menambah atau mengurangi skrip humor agar lebih enak dihafal. Ya. Uji coba. Sudah latihan? Sekarang saatnya uji coba ke kawan Anda atau ke keluarga Anda. Ada yang tertawa ngakak? Kalau ada, selamat, Anda telah berhasil. Baik. Selanjutnya 8 penguat presentasi Anda. Nanti insya Allah kita sampaikan dalam pekan yang akan datang. Baik. Silakan. Ada yang mau diskusikan, silakan. Izin bertanya, Ustaz? Iya, silakan. Kan tadi sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana jika ada penanya baru yang kita tidak bisa menjawabnya. Nah, terus Ustaz juga bilang tadi sebelumnya melemparkan pertanyaan balik begitu kan? Maksudnya melemparkan pertanyaan kepada audien yang lain. Audien yang lain. Nah, terus ini ada juga yang tadi tentang bilang ini Ustaz. Aduh, lupa. Bilang ini Ustaz, menjawab waktunya sudah terbatas begitu kan? Apa boleh begitu Ustaz? Jadi kalau kita tidak siap dengan diskusi, ya, nah sebaiknya dikasih sesi tertentu ya, tersendiri. Nanti akan ada ruang diskusi, ya, waktu diskusi di akhir, nah kayak gitu. Kalau kita tidak siap untuk menghadapinya, ya kasih waktu yang singkat aja, sedikit aja, ya kayak gitu. Berarti kuncinya di situ Ustaz ya? Iya. Kalau kita tidak siap untuk diskusi. Sudah, kalau ada pertanyaan juga yang kita tidak bisa jawab, ya, bisa diflorkan ya. Oke, pertanyaan ini menurut kalian gimana? Ya, kayak gitu. Atau ya kita bilang dengan alasan yang logis kan, untuk masalah ini saya mohon maaf saya tidak menguasainya. Jadi silakan, apakah ada pendapat yang lain? Gitu. Apakah ada yang bisa jawab? Nah, gitu. Atau mudah-mudahan nanti dapat jawaban dari yang lain karena saya bukan ahlinya. Itu juga boleh. Jadi kasih alasan tapi logis alasannya.
Nah, itu boleh. Terus apa lagi tadi? Melemparkan pertanyaan, minta maaf, terus apa lagi tadi? Ya, oke. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, sampai di sini dulu ya. Silakan dibuka. Dibuka lagi videonya. Saya mau foto yang kedua. Absen di akhir, absen di awal, dan absen di akhir. Sudah? Absen kedua. Ya, oke. Ahdan, Musyafa. Ada Ahdan? Ada Ustaz. Gitu dong. Nah, lihat wajahnya yang ganteng. Amar Azam. Halo Amar, ada Amar? Abdullah. Ada. Iya, tapi antum gelap tuh. Mana kenapa wajah antum jadi hitam gitu? Prabu Seno. Ada Prabu? Iya, Ustaz. Oke, ya. Ada, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ya, 1, 2, 3. Ya. Berikutnya halaman 2. Buka semua. Sudah? Muhammad Abdul Majid. Muhammad Fatih. Mahardi. Mahardi apa tuh? Hadir Ustaz. Oke, buka ya. Kita mau absen yang kedua. Hadir Ustaz. 1, 2, 3. Oke, cukup. Ya, baik. Ikhwan sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.